Fadilah Amal. Inilah kitab terlaris di dunia setelah Al-Quran. Jadi kitab yang paling terlaris di dunia ini, yang paling dibanyak dibaca manusia, satu buku cuman kitabnya Al-Quran, Pak. Berapa banyak orang Islam di dunia? Sekitar 3 miliar. Maka setiap orang Islam dipastikan dia kalau tidak memegang Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, setidaknya dia pegang Quran. Setidak-tidaknya dia baca suratul Fatihah. Kalau tak dia baca pasti dia tak solat. Itulah kitab yang paling banyak dibaca oleh seluruh manusia di dunia, Pak. Kalau tak percaya, Pak, penelitian aja di Pekanbaru nih. Berapa jumlah penduduk Pekanbaru? 1.400.000. Yang Muslim 1 juta misalnya. 1 juta tu baca Quran tu, Pak. Minimal baca Fatihah. Lalu kitab kedua yang paling banyak dibaca adalah kitab Fadilah Amal. Kitab ini dipegang oleh kawan-kawan kita, oleh jemaah tabligh. Mereka membaca kitab yang ditulis oleh ulama besar, yaitu Syekh Muhammad Zakaria bin Muhammad Yahya bin Muhammad Ismail Al-Kandahlawi. Beliau ini lahir pada tahun 1898. Tanggal 3 Februari 1898, meninggalnya di Madinah. Dan dia meninggal pada tanggal 24 Mei 1982. Beliau ini ulama hadis, disebut dengan Syekhul Hadis. Cuman sebagian kawan-kawan tetangga sebelah tak mengakui dia ulama hadis. Padahal dia memang ulama hadis, Syekhul Hadis, mengajar di Madinah, meninggalnya pun di pemakaman Baqi di Madinah. Beliau menulis tulisan ke-18 kitab beliau. Judulnya Aujazul Masalik ila Mu'atta Imam Malik. Kenapa kitab ini saya sebut paling banyak dibaca setelah Al-Quran? Karena jemaah tabligh di dunia ini paling banyak. Di antara organisasi atau jamaah komunitas dakwah terbesar itu jemaah tabligh, Pak. Paling banyak. Dia kalau kumpul setahun sekali itu di nama tempatnya di Tonggi, di Bangladesh itu bisa sampai 7 juta sampai 10 juta orang. 7 sampai hampir mirip orang jemaah haji. Di Tonggi di Bangladesh sudah menjadi event tahunan. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Yang saya muliakan para alim ulama, cerdik pandai pemuka masyarakat, orang-orang tua kami, bapak, ibu, abang, kakak, pengurus masjid, pak imam, seluruh yang berhadir. Yang besar tak dapat saya himbau gelar, yang punya nama tak dapat pula saya panggil namanya satu-satu. Mohon maaf tanpa mengurangi penghormatan. Saya mendoakan semoga kita semua senantiasa diberi Allah keberkahan, dicurahkan ampunan dan rahmat dalam setiap urusan. InsyaAllah siang malamnya, detiknya, jamnya, harinya, selagi hayat di kandung badan, kita berharap terus berlimpah dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita mula majlis malam ini mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan segala urusan yang ada di alam ini. Yang baik-baik kita berharap bertambah syukur kita kepada Allah. Yang susah, sulit dan payah, dengan itu pula bertambah kesabaran kita. Dengan ucapan kalimat terbaik alhamdulillahirabbil alamin wa la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Selanjutnya berselawat dan bersalam kita pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu, abang kakak, seluruh jamaah yang berhadir, hamba-hamba kekasih Allah. Malam hari ini malam tanggal 8 Zulqa'dah tahun 1445 Hijriah. Kita diingatkan dengan satu keadaan saat ini, satu proses, yaitu satu keadaan yang tepatnya, yaitu persiapan perjalanan haji. Mudah-mudahan yang berniat haji Allah sampaikan untuk berhaji.
Yang sudah haji, kita diberi Allah kekuatan untuk merawat haji. Yang belum berhaji, segeralah berhaji. Niat, karena di antara perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang Allah memulai dengan lillah, perintah yang menggunakan kata lillah, walillah. Banyak ulama menyebutkan kalau lillah itu bermakna sumpah, Pak. Wallahi lillah, lillah. Jadi di antara banyak Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, bahkan Allah bersumpah dengan namanya. Tidak ada perintah Allah Ta'ala yang memulai sumpah dengan namanya kecuali memulai dengan perintah haji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Maka inilah pentingnya sebagai bentuk penyempurnaan agama, kata Allah, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah hanya semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Maka niatlah karena Allah dan pertahankanlah semua bentuk nilai dari ibadah haji setelah pulang haji juga karena Allah. Semoga Allah Ta'ala berikan kita pahala dan kebaikan haji berupa haji yang mabrur. Apa kata Nabi? Al-umrah ilal umrah kafaratu lima bainahuma, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza'u ilal jannah. Umrah ke umrah penghapusan dosa, sedangkan haji yang mabrur, untuk haji yang mabrur tidak ada lagi balasan yang pantas bagi mereka kecuali masuk surga. Semua balasan tu ada pada kemabruran. Apa bedanya makbul dengan mabrur? Nanti kita bahas ketika padilah haji. Yang jelas hari ini Bang Firdaus udah haji, udah niat haji ya Bang? Udah ya, udah tahun lalu ya? Belum. Tahun depan anak sama kami furoda Bang. Kalau Bang Firdaus bisa furoda nih. Apa ibu yang dimuliakan Allah, pemerintah rupanya ada buat kota khusus haji, kota khusus dengan kota tambahan, Pak. Udah berlaku 2 tahun. Jadi haji plus kota tambahan. Kalau haji plus yang kota ikut antri itu 7 tahun, biayanya sekitar 13.000 sampai 15.000 dolar. Lalu ketika musim pelunasan, pemerintah menambah kuota haji khusus, haji plus. Dengan biaya 1 kamar berempat itu 19.500, sekamar berdua 21.500. Bisa lah kalau untuk Bang Firdaus bisa. Tahun depan cash tuh insyaallah. Amin amin amin. Amin kan aja lah. Kan kita berdoa di Masjid Firdaus. Nanti berangkatnya sama Ustaz Zul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini malam permulaan pertama kaji kita setelah selesai Idul Fitri. Kita malam tahun ini membahas kitab yang baru pula. Kalau sebelumnya kita tentang tazkiyatun nafs ya, marhalah tazkiyatun nafs, malam hari ini diminta pula dengan tema Fadailul A'mal. Jadi kita membahas kitab Fadailul A'mal. Padilah beramal. Kitab Fadilah Amal ini yang sering juga dibaca, di antara yang pertama ada kitab namanya Targhib wa Tarhib. Kitab tentang penjelasan yang berkaitan dengan fadilah-fadilah, juga yang berkaitan dengan ancaman. Yang kedua memang judulnya Fadilah Amal. Inilah kitab terlaris di dunia setelah Al-Quran. Jadi kitab yang paling terlaris di dunia ini, yang paling dibanyak dibaca manusia, satu buku cuman kitabnya Al-Quran, Pak. Berapa banyak orang Islam di dunia? Sekitar 3 miliar. Maka setiap orang Islam dipastikan dia kalau tidak memegang Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, setidaknya dia pegang Quran. Setidak-tidaknya dia baca suratul Fatihah. Kalau tak dia baca pasti dia tak solat. Itulah kitab yang paling banyak dibaca oleh seluruh manusia di dunia, Pak. Kalau tak percaya Pak, penelitian aja di Pekanbaru nih. Berapa jumlah penduduk Pekanbaru? 1.400.000. Yang Muslim 1 juta misalnya. 1 juta itu baca Quran tuh, Pak. Minimal baca Fatihah. Lalu kitab kedua yang paling banyak dibaca adalah kitab Fadilah Amal. Kitab ini dipegang oleh kawan-kawan kita, oleh jemaah tabligh. Mereka membaca kitab yang ditulis oleh ulama besar, yaitu Syekh Muhammad Zakaria bin Muhammad Yahya bin Muhammad Ismail Al-Kandahlawi. Beliau ini lahir pada tahun 1898. Tanggal 3 Februari 1898
meninggalnya di Madinah. Dan dia meninggal pada tanggal 24 Mei 1982. Kalau buyut saya lahir tahun 1812, meninggalnya tahun 1947. Usianya 135 tahun. Buyut saya Pak, Syekh Muhammad Ibrahim Indragiri, sedang mencari manuskrip kitab-kitab beliau. Di antaranya halal haram yang berkaitan dengan makanan dan jual beli. Dulu waktu kecil saya pegang, tak jumpa lagi kitab itu. Nanti dicari lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini Syekh Zakaria rahimahumullah. Beliau menulis banyak kitab. Satu di antara kitabnya adalah kitab Fadilah Amal, Fadailul A'mal. Dan yang kedua itu ada tuh, Fadilah Sedekah. Ada di situ kitab Fadilah Sedekah. Di dalam Fadilah Amal itu susunannya yang pertama tentang ayatus sahabah, tentang kisah-kisah kehidupan sahabat dalam motivasi beramal. Yang kedua tentang fadilah yang berkaitan dengan orang-orang yang berzikir. Yang ketiga fadilah yang berkaitan dengan solat. Yang keempat fadilah yang berkaitan dengan baca Quran. Yang kelima fadilah yang berkaitan dengan puasa, fadilah puasa. Bagian dari akhir kitab ini dia tulis itu pentingnya dakwah sebagai fadilah dakwah. Mana yang nak kita dulu kan Pak? Tebalnya sekitar 800 halaman lah segini. Rasanya setahun tak tamat kalau satu hadis. Tapi kalau kita baca pagi, siang, malam, insya Allah selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kenalan dulu dengan penulis kitab tadi. Namanya Syekh Muhammad Zakaria bin Muhammad Yahya bin Muhammad Ismail. Ia adalah seorang tokoh ulama dari mazhab Hanafi. Dari mazhab Hanafi Pak. Dia bersekolah di pondok pesantren atau disebut dengan jamiah, juga jadi universitas sekarang. Nama sekolahnya Darul Ulum Deoban. Ini universitas tertua nomor 2 setelah Al-Azhar. Beliau mengajar juga di Al-Azhar. Kemudian setelah itu beliau mengajar di Madinah, di Jemaatul Islam Madinah. Kemudian meninggal di Madinah, dimakamkan di pemakaman Baqi'. Beliau terakhir menulis kitabnya. Beliau ini ulama hadis, disebut dengan Syekhul Hadis. Cuman sebagian kawan-kawan tetangga sebelah tak mengakui dia ulama hadis. Padahal dia memang ulama hadis, Syekhul Hadis, mengajar di Madinah, meninggalnya pun di pemakaman Baqi' di Madinah. Beliau menulis tulisan ke-18 kitab beliau. Judulnya Aujazul Masalik ila Mu'atta Imam Malik. Itulah yang dibahas oleh Ustaz Zulhendri Rais. Kitab Imam Muwatta, syarahan Syekh Zakaria Al-Kandahlawi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pula siapa tokoh ini yang menjadi tokoh ulama hadis yang terkenal di dunia ini, terutama di kalangan jemaah tabligh. Kenapa kitab ini saya sebut paling banyak dibaca setelah Al-Quran? Karena jemaah tabligh di dunia ini paling banyak. Di antara organisasi atau jamaah komunitas dakwah terbesar itu jemaah tabligh Pak. Paling banyak. Dia kalau kumpul setahun sekali itu di nama tempatnya di Tonggi di Bangladesh itu bisa sampai 7 juta sampai 10 juta orang. 7 sampai hampir mirip orang jemaah haji. Di Tonggi di Bangladesh sudah menjadi event tahunan, didukung oleh negara. Akhirnya piti masuk juga untuk negaranya Pak. Karena ada event tahunan didukung negara. Jadi presiden ikut andil ketika itu untuk membuka acaranya. Setiap tahun tuh Pak, setiap bulan Februari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Zakaria ini, walaupun kitab Fadilah ini di dalam bahasa aslinya awalnya bahasa Urdu, sudah itu diterjemahkan ke bahasa Arab, dan saat ini sudah ada dalam terjemahan pertama sekali dipindahkan sebelum bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Saya di tahun 91 belum ketemu yang bahasa Indonesia Pak, yang diterjemahkan dari pustaka Al-Kausar oleh Ustadz Andi Abdurrahman, pimpinan Pondok Pesantren Ar-Royan Cirebon. Sebelum diterjemahkan beliau juga oleh banyak sahabat kami di Jakarta itu.
Sebelum diterjemahkan ke bahasa Indonesia, jumpanya hanya bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Sama ada dalam kitab ini, yang itu saya jumpa potongan-potongan hadis. Kitabnya kitab tua lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Imam Syekh Maulana Ilyas, Maulana Zakaria bin Maulana Muhammad Yahya bin Muhammad Ismail ini lahir di kampung kecilnya Kandahlawi, maka di belakang namanya ada Kandahlawi, Provinsi Utara Pradesh, India. Wah, India, Pak. Pada 10 Ramadan tahun 1315 Hijriah. Saat ini juga ada kitab yang laris, Pak. Kitab Sirah Nabawiyah, judulnya Rohikul Maktum. Ditulis oleh Syekh Syaifur Rahman Mubarakpuri, bukan orang Arab, juga orang India. Dapat juara 1 penulisan kitab tentang sejarah Nabi. Jadi ditulislah kitab sejarah Nabi oleh seluruh ustaz-ustaz, para masyayikh kita sedunia ini. Lomba menulis sejarah Nabi berdasarkan dalil dan sirah-sirah sebelumnya. Nomor 1-nya, Pak, yang apa tuh? Yang nomor 1 adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Syaifur Rahman Mubarakpuri. Yang mengadakan penulisan kitab itu adalah Robitoh Alam Islami, Pak. Jadi kumpulan ulama-ulama dunia yang ada di Saudi. Orang India juga, Pak. Jadi kita tidak boleh alergi dengan India nih, karena India ini banyak melahirkan ulama. Sejak dulu pun Islam masuk ke negeri kita dibawa oleh orang-orang Gujarat. Gujarat ini pun adalah dai-dai dari sekitar batas antara Pakistan dan India. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, selanjutnya penjelasan tentang Syekh Zakaria ini. Beliau ini disebutkan, beliau pertama kali menulis kitab, nama kitabnya Badaziul Madhajul, syarah kitab Imam Abu Daud. Banyak juga dia menulis kitab. Kemudian Syekh Khalil rahmatullah alaih melatihnya untuk menukil bahan dari berbagai kitab rujukan. Inilah permulaan karirnya dalam dunia penulisan pada tahun 1344 Hijriah. Tahun 1344 Hijriah itu berarti saya lahir 1399. Apa yang ngitung itu, Pak? 1344 itu berapa tahun, Bang? Sekarang 1445, berarti 91 tahun yang lalu, Pak. 101 tahun yang lalu. Sekarang 1445. Beliau sudah menulis karirnya tahun 1344, sudah menulis kitab. 101 tahun yang lalu. Udah termasuk senior juga. Pada tahun itu juga lah ia menyertai Maulana Khalil pergi haji. Saat tinggal di Madinah, ia memulai penulisan kitab yang paling besar, yaitu Aujazul Masalik ila Muwatta Imam Malik. Berarti itu kitab pertamanya. Maaf, balik saya tadi. Kitab pertamanya setebal 18 jilid. 18 jilid, diterbitkan oleh Darul Qalam Damaskus. Saat itu ia berusia 29 tahun. Bisa dia nulis kitab, Pak, mensyarahkan kitab Muwatta Imam Malik 18 jilid, usia 21 tahun. Saya selesai sekolah S3 umur 34, cuma 320 halaman disertasi saya, Pak. Tidak banyak jilidnya dah, cuma 10 bab. Kalau dibanding sebanding Syekh Zakaria, beliau langit, saya bukan bumi. Parit anak pun tidak. Paritnya pun tidak. Tak masuk bagian lah, tak ada level. Lebih dari 140 judul kitab ia tulis dalam bahasa Arab. Jadi kita tak banyak mengenal ulama-ulama ni. Sekarang ni kita kenal dulu sebelum kita bahas bukunya, kitabnya, supaya ketika kita bahas kitabnya, percaya kita buat dia betul-betul ulama. Bukan ulama, bukan ular dalam semak, betul-betul ulama. Bahkan saya dapat kisah, Pak. Dapat kisah. Ini tak tahu betul atau tidak kisahnya. Beliau setiap menulis satu hadis dalam kitab Fadilah Amal tu, dia solat 2 rakaat dulu, Pak. Dia solat sunat 2 rakaat. Setelah itu baru dia tulis. Nanti dia tulis satu hadis lagi, dia solat 2 rakaat. Jadi dia menulis itu dengan penuh zikir, Pak. Itu juga dulu pernah kami diajarkan oleh Syekh Nuruddin di pondok di Azan Al-Makki di Bogor. Bahkan untuk memotong rumput itu, yang kita motong pagi-pagi itu mesti solat 2 rakaat dulu. Jadi sebelum potong rumput, solat 2 rakaat dulu. Apa kata Syekh? Rumput tu dia berzikir. Kalian kalau tak berzikir, jangan kalian kurang ajar sama rumput. Gitulah bahasanya. Rumput tu dia berzikir. Kalian tak berzikir, bagaimana mungkin orang yang tak berzikir memotong yang berzikir? Solat dulu, solat dulu. Solat sunat aja, solat sunat mutlak. Solat 2 rakaat, bismillah potong. Kadang kita main potong ya kan, Pak.
menangis tu pohon tu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kita yang memotongnya tak berzikir. Adabnya kurang. Dari mana tahunya pohon-pohon itu berzikir? Ketika Rasulullah SAW lewat satu kuburan dengan sahabat, saya lupa sahabatnya, kalau tidak salah Anas bin Malik. Kemudian Nabi patahkan pelepah kurma kan, patahkan, kemudian Nabi tusukkan ke kubur. Kata Nabi, ini orang dalam kubur ini sedang diazab. Ini selama pohon pelepah kurma ini belum layu, maka dia diringankan azabnya. Kenapa ya Rasulullah? Karena sebab wasilah zikirnya pohon kurma itu, pelepah kurma itu. Makanya para ulama, salah satunya Imam Ahmad, mensunnahkan kita kalau pergi ke kuburan tu atau di kuburan kita tu ada pohon-pohon, ada batang-batang atau rumput-rumput yang tak boleh ditebang karena dia berzikir, Pak. Jadi itulah salah satu bentuk kalau kita ke kubur ziarah tu ada bunga-bunga. Bunga itu bukan untuk meniru orang Hindu. Ada pula ikut orang Hindu tu. Bunga tu kan bunga hidup. Bunga tu masih berzikir sampai layu. Itulah dia bentuk pengambilan dalil kiasnya terhadap Rasulullah mengambil pohon pelepah batang kurma. Kemanalah penjelasannya, Pak? Mana tadi penjelasannya? Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, di antara kitab-kitab yang ditulis oleh beliau, satu, saya baca lah Pak ya, ada 9 kitab aja lah dunia. Satu, Aujazul Masalik ila Muwatta Imam Malik, 18 jilid. Yang kedua, Ta'liqat ala Bazil Majhud Syarah Abu Daud, 14 jilid. Kemudian Ta'liqat Lami'ud Darari ila Jam'il Bukhari, 10 jilid. Kemudian Ta'liqat Kaukabut Durri ala Jami' Imam Tirmizi, 4 jilid. Kemudian Hujjatul Wada wa Umratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Abwab wa Tarajim li Sahih Bukhari. Kemudian dia juga menulis Wajubu Ifa'il Lihyah. Kemudian nulis juga Asy-Syari'ah wa Tariqah. Kemudian dia menulis juga Manakatus Shalah fil Islam. Banyak lagi Pak. Dan kitab-kitab beredar juga di negara Arab, di India, di mana-mana negeri, di Indonesia. Syarah Syama'il Imam Tirmizi, kemudian Fadilah Salat, Fadilah Tabligh, Fadilah Zikir, dikumpul jadi satu, jadi kitabnya Fadilah Amal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itulah tentang biografi guru kita. Kalau saya tukang baca ya Pak, guru kita yang nak kita pelajari malam ini, kitab beliau, yaitu Fadilah Amal. Semoga kita bisa mengamalkannya insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari bab mana kita mulai ini? Kalau kisah sahabat ke Fadilah tentang berkaitan dengan zikir ya Pak. Fadilah yang pertama yang berkaitan dengan amal-amal. Fadilah zikir atau fadilah solat Pak? Fadilah solat. Fadilah solat. Karena kalau solat itu dah otomatis ada zikirnya Pak. Betul kata Bapak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fadilah solat, keutamaan kita solat. Pertama dijelaskan tentang hadis riwayat Imam At-Tirmizi, as-salatu imaduddin. As-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad adamaddin. Sesungguhnya solat itu tiang agama. Siapa yang menegakkannya berarti dia menegakkan agama. Siapa yang meninggalkannya berarti meruntuhkan agama. Ini kita sarahkan dari pesarahan beliau. Bapak Ibu, satu hadis ini aja dulu malam nih. Saya tak belajar hadis, tapi tentang fadilah amalnya kita ambil. Apa kata Nabi SAW? Yang menegakkan agama berarti, yang solat, mendirikan solat berarti menegakkan agama. Yang meninggalkan solat berarti menuntuhkan agama. Selama ini yang kita pahami, agama Islam ini diruntuhkan oleh orang tak solat. Betul kan gitu kan Pak? Betul kan? Nah inilah agak-agak khilaf tadi kan. Jadi kalau ada orang tak solat, dia meruntuhkan agama Islam. Islam ni tak butuh dengan orang tak solat tu Pak. Tak butuh pula dengan orang yang solat. Jadi kalau kita nak solat, Islam runtuh. Bukan soal agamanya itu, tapi diri kita tu yang runtuh. Kena dinul Islam bersangkut paut kepada amalan yang kita lakukan. Maka Imam Ibn Qayyim menyebut dinul Islam itu adalah tata cara yang selamat.
Jadi siapa-siapa yang meninggalkan solat berarti dia sesat. Dia dua saja kata Nabi dalam hadis yang lain. Sebagai sarahan penjelasan hadis yang pertama ini, apa kata Nabi SAW? Fariqu bainal muslim wal kafirin as-shalah. Pembeda antara orang muslim dengan orang kafir solat. Nabi tidak menyebut mukmin, Pak, tapi Nabi menyebut muslim. Kenapa muslim? Karena ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Nabi katakan, "Al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tuhajjal bait man istata'a ilaihi sabila." Islam itu kamu bersyahadat tak ada Tuhan selain Allah, disembah selain Allah. Sungguhnya Nabi Muhammad itu Rasul utusan Allah. Yang kedua, menegakkan solat. Kamu dirikan solat, kamu berpuasa di bulan Ramadan, kamu tunaikan zakat, kamu laksanakan haji jika sanggup melakukan perjalanan atasnya. Kita lihat apa Islam. Lalu siapa yang muslim? Nah, itu orang yang mengamalkan 5 itu. Kalau tak mengamalkan 5 itu tak termasuk kelompok muslim. Sedangkan iman dia tidak dalam amal. Iman itu ada dalam hati, keyakinan. Tidak. Apa iman? Yakin, percaya kepada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada kitab-kitab, percaya pada rasul-rasul, percaya kepada baik kadar baik buruk, percaya kepada hari kiamat. Dalam bentuk kepercayaan ini bentuk keyakinan. Bagaimana percaya kepada Allah Ta'ala? Kita sembah Allah Ta'ala, peribadatan kita untuk Allah. Allah ciptakan, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Allah akan minta segala sesuatu sesuai dengan Allah perintahkan kemudian untuk dipatuh. Dan percaya kepada hari kiamat. Bagaimana keimanan kita? Bahwa semua yang kita kerjakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi kiamat itu mempertanggungjawabkan amal. Itulah dia yang katakan Maliki Yaumiddin. Engkau Allah Raja, hari di mana ditegakkannya aturan, ditegakkannya agama. Maka agama itu tegaknya dengan solat. Kalau tak solat tak ada agama. Maka Nabi katakan fariqu bainal muslim wal kafirin as-shalah. Pembeda antara orang ke Islam, orang muslim dengan orang kafir solat. Berarti kalau orang tak solat apa, Pak? Kafir, Pak. Setuju tuh? Ada 2 pendapat, Pak. Kalau tak solat itu, pertama memang kafir lah. Menurut pendapat Imam Ambali, Imam 3 mazhab lah. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Tiga mazhab ini menyatakan orang tak solat, kalau dia ngaku Islam tak solat dia kafir. Satu mazhab Syafi'i, tak masuk kafir kerana dia pernah syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi syarat pertama dia punya persyaratan, password Islamnya punya dia, tapi dia tak solat. Kalau tak solat, zakat tak, walaupun dia bayar zakat, zakatnya tak terima. Walaupun dia puasa, puasanya tak terima. Walaupun dia pergi haji, mana ada haji tak solat? Semua rangkaian ibadah haji itu kan solat, kan? Solat tahiyatul masjid, solat sunat tawaf, solatlah. Jadi tiang dari seluruh ajaran Islam ini disolat, tapi dia punya dasar. Apa dasarnya? Punya pondasi untuk tegaknya tiang. Pondasinya iman. Itulah dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadilah dia muslim dengan syahadatnya. Kata Imam Syafi'i, karena dia cuma punya satu dari bagian Islam itu, maka terkelompoklah orang fasik. Fasik mana letaknya, Pak? Masuk surga orang fasik, Pak? Allah katakan dalam surah Al-Hasyr, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Sesungguhnya bedalah antara ahli neraka dengan ahli surga. Tapi sebelumnya Allah sebutkan orang-orang fasik. Ahli surga itu mereka adalah orang-orang yang menang, kan? Jangan lupa kita kepada Allah, nanti Allah lupakan kita dengan diri kita sendiri. Sungguh kalian orang-orang fasik, kata Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum ulaika humul fasiqun. Jangan kamu jadi orang lupa dengan Allah. Apa lupa dengan Allah? Dia tak solat. Dia bersyahadat tapi tak solat. Apa kata Allah? Nanti kamu lupa dengan dirimu. Kenapa dia tak solat? Dia sibuk dengan urusan dunia. Urusan makan, urusan pangkat, urusan harta, urusan perut aja sebenarnya itu, Pak.
Pangkat kena perut, harta kena perut, perempuan pun, wanita pun kena perut, ya kan Pak? Suka dengan wanita kena perut, suka dengan makanan kena perut, suka dengan harta kena perut, suka dengan jabatan kena perut. Kalau dia bukan untuk menolong agama Allah, untuk taat kepada Allah, maka dia perut lah Pak. Panggilnya orang tua perut. Apa yang ada dalam perut? Kotoran. Dan ujung-ujungnya jadi betul tak Pak? Yang benda akan jadi rongsokan, yang hidup akan jadi bangkai. Kalau bahasa Imam Syafi'i, dia akan jadi sampah, yang satu lagi akan jadi bangkai. Kalau hanya sibuk dengan itu. Kenapa sibuk? Sibuk tak sempat solat. Tapi yang hebatnya sempat pula dia ke WC. Ke WC 5 kali sehari, ke masjid tak ada. Maka orang yang tak solat ni Pak, hebat bagi mereka tu WC daripada masjid. Jadi kawan-kawan kalau tak solat, woi WC, panggil dia WC. Memang orang kafir tu hidupnya dari WC ke WC Pak. Misalnya dia pergi ke tempat ibadahnya sekali seminggu, ke WC berapa kali dia Pak? Pagi ke WC, malam ke WC. Kita untung alhamdulillah masih ada kita ke masjid. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, makna siapa yang menegakkan agama, menegakkan solat, dia menegakkan agama, maknanya dia hidup dalam tegaknya aturan. Aturan tu, ini halal, ini haram, ini baik, ini buruk. Dengan solat itulah dia tahu aturan. Kalau tak solat tak tahu dia Pak. Siapa yang tak tahu aturan? Orang kafir. Siapa tak tahu aturan? Orang fasik. Betul Bu? Maka kalimatnya gitu, siapa-siapa yang sesungguhnya solat itu tiang agama. Siapa yang menegakkan solat berarti dia menegakkan agama. Siapa yang solat berarti tahulah dia aturan. Mana dia Allah jamin orang yang solat itu tahu aturan? Buka surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Allah Ta'ala? Ya aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah solat. Bukan kerjakan, bukan ikmalus solat. Ikmal kan lakukan. Tapi Allah katakan aqimis shalah. Tegakkan. Jangan sampai tumbang. Dirikanlah solat tu. Apa fungsi-fungsi solat tu? Ternyata dengan menegakkan solat, kalian akan kita akan diberi Allah katakan, kalian innas salata, sesungguhnya solat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau orang tak solat Pak, sangat sulit dia membedakan mana yang halal, mana yang haram. Kalau orang tak solat, sangat sulit dia membedakan mana yang hak, mana yang betul. Kalau orang tak solat, sangat sulit baginya menegakkan mana yang baik, mana yang buruk, mana punya orang, mana punya dia. Ini kenapa? Nah, tak solat, tak tahu dia. Mana kalimat dalam solat itu yang menegakkan agama dalam kehidupan kita, yang menegakkan aturan. Kalimat dalam solat, dalam ucapan itu yang menegakkan aturan. Mana Pak? Satu ayat Pak. Dalam suratul Fatihah. Kata Imam Ibnu Katsir, itulah satu permintaan yang paling istimewa yang Allah berikan kepada orang-orang terdahulu dari para nabi, para rasul, orang-orang mukarrabin, orang-orang yang mendapat nikmat minan nabiyyin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah sebaik-baik sahabat. Mana ayatnya Pak? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Setiap hari kita baca. Siapa yang dengar? Kita Pak, Bu. Di mana letak keutamaan kita mendengar? Telinga mendengar. Ya kan? Masuk ke dalam pikiran kita, masuk ke dalam hati kita, punya perasaanlah kita. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jangan bengkok lagi ya Allah. Bukan jalan Sudirman Pak. Bukan pula jalan Harapan Raya. Apalagi ke Masjid Firdaus ni pas bengkok jalannya Pak. Depan jalan Harapan Baru tu kan, Harapan Baru, Jalan Tanjung ya Pak. Mas di situ kan belok dia tu bengkok. Kalau dibilang Harapan Raya lurus, tidak. Yang lurus tu mana? Jalan yang telah ditempuh, yang Allah berikan kepada orang-orang sebelum kita. Siapa mereka? Para nabi. Siapa mereka? Orang-orang yang mati syahid. Siapa mereka? Orang-orang yang siapa Bu? Maaf, satu para nabi, yang kedua orang yang jujur, orang yang siddiqin, yang ketiga baru orang-orang yang mati syahid, yang keempat mudah-mudahan kita lah orang-orang soleh. Amin. Kita maka bersahabatlah di antara orang soleh. Inilah maknanya solat itu menegakkan agama, menegakkan aturan. Jadi kalau orang tak solat Pak, tak bisa jadi pemimpin. Dia tak solat, tak tahu dia halal haram, tunjuk pula jadi pemimpin. Saya tak sebut pemimpin negeri Indonesia Pak, di negeri mana-mana aja lah.
Pokoknya kalau dipasang orang tak solat, tak tahu halal dan haram. Bahkan orang solat pun kadang-kadang lupa dengan solatnya. Kenapa? Dia solat, ternyata dalam solatnya tidak mendirikan solat. Mana orang yang solat tak mendirikan solat? Dia dalam solatnya lupa solat. Allahu Akbar, lupa ada solat. Nanti kemana nih ya? Apalah ya? Weh, banyak tak kita gitu Pak? Maka untuk ingat dalam solat ini berat. Tapi untuk menghadirkan lupa dalam solat, kita lupa. Tak perlu kita bilang nanti saya lupa solat. Tak perlu bilang lupa tu Pak. Bapak ingat tak tadi? Rakaat pertama imam kita baca surat apa? Rakaat maghrib tadi imam rakaat pertama baca surat apa? Rakaat kedua imam baca surat apa tadi Bu? Al-Kafirun. Ada nak yang lupa? Ada juga mungkin ya. Kadang-kadang Pak kita ni belakang imam solat, untuk menyimak bacaan imam tu payah tu. Entah kemana-mana aja pikiran kita. Memang satu pekerjaan yang paling tak disukai setan tu, disukai iblis tu solat coba. Kalau makan paling enak kita saat perut lapar, ingat semua tu. Nasi yang kita masukkan tu bisa kita hitung jumlah tu. Saking kita ingin makan enak. Tapi kalau solat ni tidak Bapak, tidak saya, tidak kita semua ni sama Pak. Untuk kita betul-betul menyimak, untuk merasakan, untuk mendengar. Jangankan imam yang jauh dari kita, bahkan kita sendiri pun kadang-kadang kita tak tahu apa yang kita baca. Kita baca juga tuh, baca juga, tapi kemana-mana kita mulut kita baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Apa buktinya? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Mengamalkan jalan lurus ini yang berat Pak. Karena kalau dah mampu kita ngamalkan pasti masuk surga. Contoh Bu, kan kita sendiri yang mendengar. Artinya dalam konteks psikologinya, ketika kita minta lurus, maka kitalah yang mengamalkan ucapan kita tuh. Allah beri kekuatan, kita minta ya Allah beri aku taufik supaya aku diberi jalan lurus. Contoh mana? Bohong itu bengkok atau lurus? Bengkok. Siapa yang hari ini sejak lahir, sejak baliknya tak ada bohong? Saya kasih 100 juta. Artinya kita semua ni pernah bengkok kan? Satu manusia yang tak pernah bohongnya Pak, Rasulullah. Yang paling sikit bohongnya ada Nabi. Siapa Nabi yang sikit bohongnya? Cuma 3 kali Pak. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pernah bohong 3 kali dan dia minta ampun, Allah maafkan. Kita berapa kali bohong Pak? Tiap hari itu berkali-kali. Tiap hari astagfirullah. Ini Pak, kalau kita sangkutkan dengan apa namanya, Tazkiyatun Nafs, kitab kita yang lama, yang buat dosa pada diri kita ini kan semua yang lunak-lunak, yang ringan-ringan, paling mudah buat dosa. Lidah tak bertulang, ringan bercakap. Mata tak bertulang, berkedip, mudah buat dosa. Telinga tak bertulang, mudah buat dosa. Jakarta orang bikin dosa, dengar gosip dapat kita. Ini kan tak bertulang buat dosa. Mata tak bertulang buat dosa, telinga tak bertulang buat dosa. Mana lagi Pak? Kemaluan tak bertulang buat dosa. Dan induknya itu dari mana? Dari seluruh jasad kita. Perut yang tak bertulang, kehendaknya banyak. Perut ni Pak. Maka gimana cara menjaga itu? Kata ulama, kata Imam Al-Ghazali, jaga makan. Jaga makan. Sikit makan. Maka Rasulullah kan sikit makan. Kita sikit juga, tapi sikitnya 2 kali. Rasulullah sikit makan, kita sikit-sikit makan. Ini bedanya. Akhirnya nafsu kita kuat. Padahal untuk mengelola nafsu itu dengan puasa. Apalagi yang banyak tempat dosa yang tak bertulang? Otak sama hati. Otak tak bertulang, suka buruk sangka, suka salah sangka. Hati, apa dosa hati Pak? Hati ini, ini busuk hati kata orang. Kalau hati ini pikiran salah saya pikir, hati salah merasa. Sikit-sikit tersinggung, sikit-sikit tersinggung. Akhirnya jadi orang tersinggung tu parajuk, parabo, pengamuk. Itu 3 tu kan. Kalau bahasanya kan parajuk, parabo, pengamuk. Itu bahasa. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Balik kita ke kaji ya. Maka dengan solat itulah terkendali semua yang lunak-lunak. Tahu dia aturan bicara, tahu aturan melihat, tahu aturan mendengar, tahu aturan ngisi makan, tahu aturan kelaminnya untuk bagaimana haknya, kewajibannya ada, haknya ada. Tahu pula dia dari seluruh anggota badan kita nih Bapak Ibu, yang tulang itu cuma 2, tangan sama kaki. 7 anggota badan kita diawali dalam solat
maka diawali dengan wudu. Tidak ada solat tanpa wudu. Betul tak? Kenapa 7 anggota badan tuh? Karena itu yang buat dosa. Mulut kumur-kumur loh. Udah tuh basuh muka kita kan. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, kata Allah, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah. Hai orang-orang beriman, jika kalian menegakkan salat, maka basuh wajah. Bukan sekedar basuh, semua yang di muka kita ini bikin dosa. Mulut dosanya bicara, hidung dosanya mencium. Apa dosa mencium, Bapak Ibu? Hah? Mencium ini orang ya dosa, Pak. Tapi dosa mencium yang disebut dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Hujurat ayat ke-11, 12, ayat ke-13, 14 itu. Apa dosa hidung, Pak? Dalam bahasa Arabnya tajassus. Tahu tajassus, Pak? Bahasa Jawanya ngendus-ngendus. Bahasa Minangnya, Pak, maintai-intai salah orang. Pajatwa atau kan suka ngendus-ngendus. Kalau orang tak sholat, tak tahu dia cara menggunakan hidung, akhirnya suka ngendus-ngendus. Apa hewan yang paling tajam penciumannya, Pak? Apa? Anjing. Kan Pak dokter hewan tahu tuh. Anjing. Bagaimana cara anjing cari makan? Ngendus-ngendus. Apa kata para ulama? Kalau sifat orang mengintai-ngintai, cari salah orang, ngendus-ngendus, itu sama dengan binat hewan itu, Pak. Jadi anjing itu adalah hewan yang paling tajam penciumannya, yang suka mencari makan. Mencari makannya adalah bangkai, tulang, daging. Jadi manusia yang suka ngendus-ngendus tuh makannya bangkai. Maka Allah katakan kan, jangan kalian tajassus, sama seperti makan bangkai saudara kalian sendiri. Itulah buka surah Al-Hujurat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, gitu pula mata, telinga, dan di antara anggota tubuh kita yang kita basuh ketika wudhu. Dan itulah dosanya paling banyak, buat dosa. Dan itu pula lah nanti di dalam kubur, dalam tanah, yang paling cepat hancur. Tulang lama hancurnya, Pak. Yang paling cepat hancur pertama kali apa, Bu? Dari anggota tubuh kita yang paling cepat hancur apa, Pak? Hah? Mata? Perut. Bus, meledak dah. Dari perut inilah dia dosa itu kan. Disitulah ada hati, ada limpa semuanya di sini ya. Sudah tuh baru masuk ke mulut, masuk mata. Yang paling lama hancurnya, yang bahkan bisa lama-lama tuh terus ada tuh rambut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, balik kita ke kaji. Maka solat ini sebagai tiangnya untuk menegakkan aturan. Maka Nabi SAW bersabda lagi dalam hadis riwayat Imam Abu Umamah, sebagai bagian kajian kita yang terakhir. Habis, Pak, tinggal. Apa kata Nabi? Ma azinallahu li afdin fi syai'in afdaluhu min raka'atain yusallihima. Tidak ada satu pekerjaan pun di dunia ini yang Allah izinkan kepada seorang hamba yang melebihi daripada solatnya, walau hanya solat 2 rakaat. Maka syarahan hadis ini apa? Kita diantar ke dunia ini untuk solat. Tak ada pekerjaan yang lebih utama kecuali solat, walau hanya 2 rakaat. Ma azinallahu li abdin, tidak ada yang Allah izinkan untuk hambanya terhadap segala sesuatu, fi syai'in afdaluhu min raka'atain yusallima, lebih hebat daripada solatnya. Orang hari ini banyak mendahulukan solat ketimbang rapat. Emang kita ke dunia ini untuk rapat? Mana banyak orang mendulukan solat daripada, nggak usah latih marah orang, Pak. Kan rata-rata kayak gitu, Pak. Maka kata Syekh Zakaria juga disarankan, kesungguhan kita ke dalam solat, kepada solat menunjukkan kesungguhan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Allah. Jadi siapa yang memperhatikan solatnya berarti memperhatikan hubungannya dengan Allah. Siapa yang memperhatikan hubungannya dengan Allah, Allah jamin dia. Maka apa fadilah solat itu? Ada 5 keutamaan solat. Setelah kita mendirikan solat, 1, 2, 3, 4, 5, kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Siapa yang menjaga solatnya, Allah akan jamin baginya 5 perkara. Solat yang agama, maka siapa yang menjadikan dia tegak betul, Allah jauhkan dia dari perkara maksiat, Allah berikan dia kepada urusan taat. Dialah orang yang Allah berikan kemuliaan karena dia menegakkan aturan dalam hidupnya.
Kalau tak solat berarti dia telah meruntuhkan dirinya sendiri. Lalu Allah akan jamin bagi orang yang menegakkan solat. Sekarang aja lah Pak, dengar hadis yang berikutnya. 1, Allah akan kasih rezeki yang berkah di dunia. 1 di dunia, 4 di akhirat. Orang solat berkahi Pak. Bukan banyak, berkah. Punya gaji 1 juta, anaknya bisa doktor. Si anu gajinya 100 juta, anaknya bukan doktor, tapi anaknya narkoba. Ini beda orang solat dengan tak solat nih. Bukan soal banyak berkah semuanya. Cukup beli mobil, cukup naik haji, cukup sekolahkan anak, cukup punya isteri 4, 1 aja. Marah ibu nanti kan. Cukup untuk melakukan kebaikan-kebaikan, itu yang berkah. Yang kedua, masuk kubur. Di dalam kubur Allah jauhkan dari azab kubur. Bapak Ibu, masuk surga dengan azab kubur atau mau langsung masuk surga? Enggak lah, azab kubur tu kata Imam Syekh Zakaria adalah pintu pertama akhirat. Kubur itulah penentu pertamanya. Kalau selamat kita di kubur, selamat masuk surga. Kalau kita tak selamat di kubur, tak sampai ke surga. Maka kubur nih akan Allah jauhkan kita dari azab kubur. Yang ketiga nanti dibangkitkan di padang mahsyar setelah dari kubur, dibangkitkan, dia dikumpulkan kepada kumpulan orang-orang yang menerima catatan amalnya dari tangan kanan. Jadi 5, 1 rezeki diberkahi, ibu catat. Orang solat rezeki diberkahi. Yang kedua dia masuk kubur, Allah jauhkan dari azab kubur. Yang ketiga dia berbangkit di padang mahsyar, dikasih catatan amal dari tangan kanan. Kemudian dia digiring ke Siratal Mustaqim. Di jembatan Siratal Mustaqim digiring, lalu dia menitinya secepat kilat. Sampai langsung. Ternyata dengan catatan amal tuh tak sempat lagi dia, karena dia catatan amal dari tangan kanan, tidak ada penghisapan baginya. Jadi yang kelima, masuk surga tanpa hisap. Wah, mudah-mudahan kita semuanya Pak, insya Allah kita lanjutkan bulan depan tentang fadilah-fadilah yang berkaitan dengan solat, kemudian berkaitan dengan zikir, kaitan Quran. Mudah-mudahan kita bisa khatam kitab ini, lalu kita bisa mengamalkannya, diberi Allah taufik. Amin ya rabbal alamin. Yang menyampaikan baik, yang mendengar baik. Yang paling baik siapa Pak? Yang mengamalkan dan mengajak orang sama-sama beramal. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma rabbana ja'alna muqimas salati wa min zurriyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.